Dewa Obat Terkuat, Bab 529. Masih mengambil tindakan, bagaimana cara melakukannya sekarang? Sun Hata bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang di Tianhai, dan mengapa mereka tiba-tiba membantu keluarga Sun. Dia mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Apakah orang-orang itu diam-diam membantu kita menghadapi lawan kita? Dia perlu mengkonfirmasi lagi. Ya, kami telah menyelesaikan semuanya. Beberapa di antaranya membuat kami pusing untuk waktu yang lama, tapi kali ini, semuanya dihancurkan oleh orang-orang di Tianhai. Tapi, mereka juga menghancurkan salah satu benteng kita sebelumnya. Itu saja, kita tidak pernah memiliki kubu publik. Sun Hata menerima jawaban yang positif, dan dia semakin merasa bahwa di belakang orang-orang seperti Tianhai, terdapat keluarga kuat dengan nama keluarga utara, dan itu harus menjadi salah satu keluarga terkaya di antara mereka. Adapun yang mana, dia mungkin sudah menebaknya. Setiap orang berasal dari sekte yang sama. Meskipun mereka belum mengumumkannya kepada publik, mereka memahami satu sama lain secara diam-diam dan tentu saja mereka tidak akan melakukan apapun terhadap anggota keluarganya sendiri. Kami tidak akan melakukan apapun untuk saat ini, kata Sun Hata. Dia tidak berani mengambil tindakan gegabah tanpa mengetahui siapa dalang di balik kekuatan di Tianhai ini. Jika mereka benar-benar sekutunya, dia akan mendapat masalah. Setidaknya saat ini, masyarakat Tianhai tidak berurusan dengan keluarga Sun, melainkan diam-diam membantu keluarga Sun tidak dirugikan. Bagi mereka, yang terpenting adalah keuntungan. Namun, Sun Hata tidak sepenuhnya percaya bahwa perairan di utara itu dalam. Ia tidak akan mudah percaya bahwa ada orang yang akan menjadi sekutunya, dan ia juga tidak akan dengan mudah menentukan siapa musuhnya. Sekarang, dia hanya menunggu reaksi dari keluarga kaya raya di belakangnya, setidaknya ini akan membuat dia tahu lebih banyak. Namun dia juga tahu bahwa hingga saat ini, tidak ada satupun keluarga kaya raya yang menanggapi hal ini. Lin Yi tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Dia hanya punya satu ide sekarang, untuk menyeret orang sebanyak mungkin ke bawah. Xiao Dao telah menyelesaikan semuanya sesuai dengan instruksi Lin Yi, yang telah menimbulkan banyak kecurigaan di antara keluarga besar di utara. Mustahil, dia tidak percaya bahwa orang-orang di Tianhai ada hubungannya dengan keluarga Sun. Ini pasti sebuah konspirasi. Orang-orang di Tianhai itu terlalu licik, jadi jangan mudah percaya. Saat ini tidak ada pergerakan di keluarga Sun, dan mereka tampaknya menunggu dan mengawasi. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, adalah hal yang baik untuk menggunakan tangan orang-orang seperti Tianhai untuk menyelesaikan lawan abadi mereka. Tapi jika ini terus berlanjut, keluarga Sun akan ditanyai oleh lebih banyak orang dan membuat lebih banyak orang curiga terhadap si idiot ini. Tuan He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluargamu juga belum memasuki utara, jadi kami tidak bisa melakukan apapun jika kami mau. Sekretaris itu sedikit malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Ye belum memasuki utara. Mereka telah mengatur begitu banyak pengaturan, tetapi tidak ada cara untuk melancarkan serangan. Jika keluarga Ye tidak memasuki pasar utara, apakah mereka harus menunggu selamanya? Mereka pasti akan masuk, ini hanya masalah waktu saja. Kata He Feng, dia tahu betul bahwa ambisi Ye jelas bukan hanya di sepanjang pantai dan Shanghai. Mereka menginginkan terlalu banyak, dan bahkan wilayah utara mungkin hanya batu loncatan bagi mereka. Jadi mereka pasti akan masuk ke pasar utara, tapi kenapa belum? Mungkinkah mereka benar-benar menunggu orang-orang di lingkaran bawah tanah memasuki utara terlebih dahulu dan memperkeruh perairan di utara? He Feng mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak punya cara yang lebih baik. Bagaimana dengan keluarga Li? Apakah Li Ran tidak mengambil tindakan apapun? Dua keluarga yang dia satukan adalah keluarga Li dan keluarga Sun, karena dia tahu bahwa di balik kedua keluarga ini, ada bayang-bayang keluarga kaya raya, dan hanya dengan melibatkan mereka dia bisa dijamin. Tidak, masih belum ada pergerakan. Mereka semua menunggu dan mengawasi. Sekretaris itu mengerutkan kening, Tuan He, saya rasa suasana di utara telah sedikit berubah. Dia Feng tidak berkata apa-apa. Dia berjalan mondar-mandir di kantor. Setelah beberapa saat, dia menoleh dengan mata dingin. Saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Segera bereskan jaringan hubungan antara keluarga Sun dan keluarga Li. Siapa lawannya, siapa musuhnya, dan apa kemitraannya. Evaluasi hubungan ini untukku dan berikan padaku secepat mungkin. Ya, sekretaris itu mengangguk. Dia bisa merasakan situasinya agak mendesak. Anda bisa mengetahuinya dengan melihat ekspresi He Feng. Mereka mencoba yang terbaik untuk membuat persiapan untuk membunuh Ye ketika dia memasuki pasar utara, tapi He Feng benar-benar mengatakan bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Apa jebakannya? Siapa yang merancang jebakan itu? Mereka tidak memahaminya sama sekali. Pada saat itu, tindakan Lin Yi sangat lugas dan tajam. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sekutu keluarga Sun,
mendorong dan menyapu bersih mereka dan menyerang dengan keras lawan keluarga Sun, bahkan mereka yang bersaing dalam bisnis. Lin Yi tidak menahan diri, apalagi bersikap sopan, dan menyerang dengan keras hanya dalam beberapa hari. Lawan keluarga Sun sepertinya menghilang dalam semalam. Terutama karena itu adalah milik keluarga Li, Lin Yi adalah yang paling agresif. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Di depannya, beberapa orang berlutut sambil berteriak ketakutan. Mereka terus bersujud. Kami semua dipaksa. Hal-hal ini tidak kami lakukan. Tolong ampuni kami, tolong lepaskan kami. Lin Yi menggelengkan kepalanya, bukan kamu yang melakukan pembunuhan dan pembakaran, jadi siapa yang melakukannya? Penjarahan dan penjarahan itu bukan salahmu. Mungkinkah barang-barang yang kamu dapatkan dibawa ke rumahmu oleh orang lain? Dia berjalan ke arah pemimpin itu dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambut pria itu. Nama keluargamu adalah Li. Apakah kamu dari keluarga Li di utara? Aku hanya bertanya padamu, benarkah? Pria itu mengertakkan gigi, tubuhnya gemetar, dan ekspresi garang muncul di wajahnya, karena kamu tahu bahwa aku berasal dari keluarga Li, beraninya kamu memperlakukanku. Patah. Lin Yi membalikkan tangannya dan menamparnya. Itu dari keluarga Li, jadi tidak ada masalah. Dia melambai, dan Xiao Dao segera melangkah maju dan menyeretnya pergi. Kamu menyinggung keluarga Li kami, kamu pantas mati. Kamu pasti akan mati. Keluarga Li pasti akan membantuku membalas dendam, tunggu saja. Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Yi mengabaikannya. Orang-orang ini tampak cemerlang di permukaan, tetapi mereka telah melakukan begitu banyak hal yang mencurigakan secara diam-diam. Siapapun yang membaca informasi yang didapat dari Black Dragon akan merasa marah. Akumulasi modal tidak dibangun di atas darah dan air mata sebagian orang biasa. Belum pernah ada yang berurusan dengan mereka sebelumnya, karena mereka mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tidak ingin wilayah utara menjadi kacau. Tapi Lin Yi tidak bisa mengendalikannya sekarang. Yang dia butuhkan adalah membuat orang-orang ini tidak bisa tetap tenang lagi. Diam, Xiao Dao tidak begitu mudah marah, juga tidak begitu lembut, jadi dia hanya menamparnya. Kamu, keluarga Li, diam-diam menghancurkan barang-barang milik keluarga Sun kita, apa menurutmu kita tidak mengetahuinya? Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara. Ekspresi wajahnya sepertinya tahu bahwa dia baru saja membocorkan rahasia dan segera membawa orang itu pergi, tetapi orang lain benar-benar mendengarnya. Xiao Dao berkata, dia dari keluarga Sun. Bab 530. Mengapa strategi alienasi yang paling sederhana bisa efektif? Karena Lin Yi sangat mengenal keluarga besar ini, yang menghargai kepentingan lebih dari apapun. Di mata mereka, tidak ada yang lebih penting daripada kepentingan. Ketika yang lain menyaksikan pemimpin itu diseret dengan pisau, mereka semua tahu bahwa situasinya dalam bahaya. Mereka semua tahu betul bahwa keluarga Sun mendukung orang-orang di depan mereka yang mengaku berasal dari Tianhai. Lin Yi melirik mereka dan berpikir, kemampuan akting Xiao Dao benar-benar alami. Aku ingin tahu apakah dia belajar akting secara khusus dari Lin Yuzhen, jadi dia siap memasuki industri hiburan. Setelah mencapai tujuannya, Lin Yi menoleh dan melirik ke lemari tidak jauh dari sana. Dia tahu ada seseorang yang bersembunyi di dalamnya, tetapi dia tidak menemukannya. Setelah mengurus sampah, Lin Yi membawa orang-orang itu pergi. Setelah sekian lama, lemari dibuka, dan sesosok tubuh gemetar keluar dengan hati-hati. Perasaan selamat dari bencana membuat orang ingin menangis. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa mereka yang biasanya sombong akan disiksa dan dibunuh seperti ini? Keluarga Sun, ternyata adalah keluarga Sun. Dia tidak peduli dan bergegas kembali ke keluarga Li di utara semalaman untuk menyampaikan berita itu kembali. Liran marah karena masalah ini. Dia tidak menyangka orang-orang dari Tianhai itu akan dengan sengaja mengincar keluarga Li dan menghancurkan industri abu-abu keluarga Li secara diam-diam satu demi satu. Tuan, Ahau sudah kembali, dia belum mati. Apakah ada yang selamat? Liran segera menolak orang-orang di sekitarnya dan membiarkan Ahau masuk. Tuan, Ahau bergegas masuk, tersandung sepanjang jalan, dia sangat ketakutan, kamu harus membantu kami membuat keputusan. Bantu kami membalas dendam. Liran mengerutkan kening, berdiri dan bicara. Ahau menyeka air matanya dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Mati. Semuanya mati. Aku bersembunyi dan cukup beruntung bisa menyelamatkan hidupku. Ahau menangis dan seluruh tubuhnya gemetar. Pikirannya dipenuhi dengan suara orang-orang yang memohon belas kasihan dan teriakan, seolah-olah dia telah melewati neraka. Semuanya mati. Pembuluh darah muncul di dahi Liran. Dia menghabiskan uang untuk mengolahnya, dan dia banyak memikirkan industri abu-abu itu, tetapi industri yang dapat membawa banyak kekayaan bagi keluarga Li-nya kini telah hancur. Keluarga Li-nya menderita kerugian besar.
Itu keluarga Sun. Itu keluarga Sun. Ekspresi Ahau berubah dan dia berteriak dengan marah. Keluarga Sun berada di balik semua ini. Keluarga Matahari. Liran berdiri dan terkejut. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Dia hendak bekerja sama dengan Sun Hata untuk membunuh keluarga Ye. Bagaimana mungkin saat ini, keluarga Sun diam-diam menikamnya dari belakang. Itu keluarga Sun. Beberapa dari mereka membocorkan rahasia, jadi mereka membungkam yang lain, tapi aku mendengarnya dan mereka tidak memperhatikanku. Ahau gemetar dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Itu keluarga Sun. Saya, Ahau, akan menjamin dengan kepala saya sendiri bahwa yang saya dengar adalah keluarga Sun. Serunya, air mata mengalir di wajahnya. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Mata Liran bergetar. Dia tidak menyangka itu adalah keluarga Sun. Dia tidak dapat mempercayainya, tapi kemudian dia memikirkannya. Sebagian besar orang yang dihancurkan baru-baru ini adalah musuh keluarga Sun. Meskipun beberapa properti keluarga Sun miliknya hancur, tidak ada jaminan bahwa hal itu bukan untuk ditutup-tutupi. Tuan, harta benda keluarga Sun yang hancur semuanya tidak berarti. Keluarga Sun bahkan tidak pernah mengakuinya. Kepala pelayan itu mengingatkan, kerutan di dahi Liran semakin dalam, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah ditipu oleh keluarga Sun. Sun Hata bajingan itu diam-diam berurusan denganku, dan aku ingin bergabung dengannya. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Liran bersenandung. Kemarahan di hatinya sudah membara. Meski mengatakan ini, dia mulai meragukan keluarga Sun di dalam hatinya. Ada begitu banyak kebetulan. Jika Anda ingin mengatakan bahwa itu semua kebetulan, sungguh suatu kebetulan. Dia bukan orang bodoh dan tidak akan percaya bahwa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Namun, semua ujung tombak diarahkan pada keluarga Sun, meskipun ada orang yang memiliki motif tersembunyi untuk memanfaatkan keluarga Sun, mengapa melakukannya yang lain hanya menggunakan keluarga Sun? Anda tidak bisa memikirkan hal-hal ini. Begitu Anda memikirkannya, secara tidak sadar Anda akan sampai pada suatu kesimpulan dalam kesadaran Anda. Pada akhirnya, saya dengan mudah diyakinkan. Ahau, Liran berteriak. Tuan, Ahau berteriak dengan hormat. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar mendengar kata keluarga Sun? Ahau mengertakkan gigi, tiba-tiba berdiri, dan kepalanya terbentur keras ke pilar. Tiba-tiba, kepalanya patah dan berdarah. Aku, Hao, berani mempertaruhkan nyawaku untuk menjamin bahwa aku mendengarnya. Aku baru saja mendengarnya. Tolong, kepala keluarga, balas dendam saudara-saudaramu. Sangat bertekad, Liran menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Jadi begitu, tampaknya itu benar-benar keluarga Sun. Kalaupun tidak, keluarga Li dan keluarga Sun tidak pernah berteman. Kebetulan He Feng mengajak mereka untuk bergabung agar bisa menjadi teman untuk waktu yang singkat. Tapi saya tidak menyangka bahkan sebelum kerja sama dimulai, Sun Hata, seorang bajingan, melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Melawan, Liran segera memerintahkan, keluarga Liku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Jika ada yang berani menyentuh kami akan mengembalikannya 10 kali 100 kali. Ya, perintah Liran melanjutkan, biarkan mereka semua bergerak. Setelah membesarkan mereka selama bertahun-tahun, mereka pasti ada gunanya, bukan? Keluarga Li saya telah kehilangan begitu banyak, dan keluarga Sunnya tidak ingin kehilangan apapun. Mimpi yang luar biasa, biarkan mereka melakukannya secara rahasia. Kita akan menghancurkan beberapa properti keluarga Sun terlebih dahulu. Dia berpikir dengan sangat jelas bahwa meskipun bukan keluarga Sun, keluarga Li telah kehilangan begitu banyak. Tentu saja, keluarganya tidak dapat menderita kerugian sendirian. Dia ingin keluarga Sun menderita kerugian juga, dan bahkan keluarga lainnya, jadi bahwa semua orang akan bersikap adil. Ini adalah Utara. Ini adalah ide sebuah keluarga dengan nama keluarga besar di Utara. Saya mungkin tidak berkembang lebih baik dari Anda, tetapi saya sama sekali tidak bisa kehilangan lebih dari Anda. Akibat dari satu trade-off mungkin keluarga saya akan menghilang dari Utara. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko seperti itu. Tuan, apakah Anda ingin mengungkap keluarga Li saya? Pengurus rumah tangga ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Liran. Jika terungkap bahwa itu adalah keluarga Li, itu sama saja dengan langsung melakukan hal yang benar di depan umum, dan itu bukanlah hal yang baik. Tentu saja tidak. Liran menyipitkan matanya dan mengertakkan gigi dan berkata, kamu bisa menggunakan nama keluarga besar lainnya, mengerti? Dipahami. Pengurus rumah tangga segera mengerti dan mulai membuat pengaturan. Liran berjalan ke arah Ahau dan membantunya berdiri. Jangan khawatir, mereka yang bekerja keras untuk keluarga Liku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mereka mati demi keluarga Li, jadi saya pasti akan membantu mereka membalas dendam, dan saya tidak akan pernah membiarkan kematian mereka sia-sia. Ahau begitu terharu hingga dia menangis saat mendengar ini.
Dia berlutut lagi sambil menjatuhkan diri, tidak peduli darah di kepalanya masih mengalir. Tuan keluarga, saya, Ahao, memiliki kehidupan yang murah. Saya bisa mati demi keluarga Li kapan saja. Liran menatapnya dan menyipitkan matanya. Ahao, apa yang kamu katakan itu benar. Bersambung.